Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala li Aisyah radhiyallahu an. Diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada permasyurinya, kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a hatta takhtamil Qur'ana wa hatta taj'alil anbiya'a laka syufa'a yaumal qiyamah wa hatta taj'alil muslimina radina anki wa hatta taj'ali hujjatan wa umratan. Pada qala alaihi salatu wasalam fi sholati fabaqaitu ala firosi hatta atamas sholat. Falamma atamaha qala ya Rasulullah bidaka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya la aqdiru bi hadis sya'ah an af'alaha. Pada basama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qara'ta qul huwallahu ahad salatan faka'annaka khatamtil Qur'an wa idza shalaita alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah wa idza astaghfarta lil mu'minina faka'annahum yardawna anki wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Yang terjemahannya kira-kira seperti ini. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, la tanami hatta ta'mali, jangan engkau tidur dulu. Jangan engkau tidur dulu sehingga engkau melakukan 4 perkara. Hatta takhtamil Qur'ana, jangan tidur dulu sampai atau sehingga engkau menghatamkan Al-Qur'an. Wa hatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a, dan jangan tidur dulu sehingga engkau menjadikan atau membuat para nabi menjadi penolong kamu kelak di hari kiamat. Wa hatta taj'alil muslimina radina angka, dan jangan tidur dulu sehingga engkau membuat orang-orang atau kaum muslimin sebuah merasa senang terhadap kamu. Wa hatta taj'ali hujjatan wa umratan, dan jangan engkau tidur dulu sehingga engkau bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, dari perkataan ini, tentu ini adalah sebuah kemustahilan bagi kita atau bagi Siti Aisyah untuk melaksanakan 4 perkara sebelum tidur. Nah, ini kan sesuatu yang mustahil. Harus menghatamkan Al-Quran, harus membuat para nabi agar menjadi penolongnya di hari kiamat kelak, dan harus membuat orang-orang Islam merasa senang kepadanya. Ya. Terus yang terakhir harus melaksanakan haji dan umroh sebelum tidur. Nah, ini kan sesuatu yang mustahil. Sehingga di sini pada khola, setelah berkata begitu, pada khola alaihi salatu wasalam fi sholati, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat. Ya, biasa kan sebelum tidur Rasulullah tuh sholat dulu. Fabaqaitu ala firosi hatta tahtami sholat. Kata Siti Aisyah,
aku termenung, tetap berada dalam tempat tidurku sampai Rasulullah selesai melaksanakan sholatnya. Karena ini sesuatu yang sangat tidak mungkin sekali untuk dilakukan, sehingga boro-boro mau melakukan satu saja, ya. Boro-boro mau melakukan 4, satu saja ini sudah kebingungan Siti Aisyah, sehingga dia terdiam saja di atas tempat tidurnya. Palama atamaha qolat, palama atamaha qolat, ya Rasulullah, bidaka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya la aqdiru bi hadisah. Maka ketika Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholatnya, Siti Aisyah berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bidaka ummi wa abi, ayah dan ibuku menjadi tebusan buat engkau. Ini kata-kata seperti ini biasa diucapkan oleh orang Arab, ya, untuk meminta maaf ketika tidak bisa melakukan sesuatu, ya, untuk udur, gitu, takdir, meminta maaf, udur. Mana tadi? La aqdiru bi hadisah, engkau memerintahkan aku melaksanakan 4 perkara, tetapi aku tidak mampu melakukannya pada saat ini. Patabasama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah tersenyum mendengar ucapan Siti Aisyah tersebut. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, idza qara'ta qul huwallahu ahad salasan, ketika engkau membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali, kata Rasulullah, paka'annaka khatamtil Qur'an, maka itu sama halnya engkau telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa idza sholaita alayya wa alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki subaha yaumal qiyamah. Dan ketika engkau membaca atau bersolawat, ketika engkau bersolawat kepadaku dan kepada para nabi sebelum aku, maka kami, kata Rasulullah, kami dan para nabi itu akan menjadi penolongmu kelak pada hari kiamat. Wa idza astaghfarta lil mu'minina faka'annahu yardawna anka, dan ketika engkau memintakan ampunan kepada seluruh orang Islam, kepada seluruh kaum muslimin, faquluhum yardawna anki, maka mereka semua merasa senang kepadamu. Berarti sudah membuat semua orang senang kepadamu dengan memintakan maaf. Wa idza qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajazti wa tamarti, maka dan ketika engkau membaca atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sungguh itu artinya faqad hajjata, engkau telah berhaji, wa tamarta, dan telah melakukan umroh. Nah, itu bacaan-bacaan seperti itu hendaknya dibaca ketika menjelang kita tidur. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Nah, dari hadis ini Kanjeng Syarif guru kita akan menguraikannya lebih jelas lagi daripada makna-makna apa itu membuat senang orang-orang, membuat senang orang, dan semuanya. Nah, saya persilakan kepada Kanjeng Syarif untuk menguraikannya lebih jelas lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rasulullah berbicara kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku yang sangat cantik sekali, ketika engkau mau tidur, satu, hatamkan Al-Quran dulu. Yang kedua, yang pertama hatamkan Al-Quran dulu. Terus yang kedua, minta kepada Allah supaya perilaku kamu menyentuh perilaku nabi-nabi sebelum aku dan aku sendiri, mungkin di situ Rasulullah. Nah, terus yang ketiga itu membuat senang orang lain atau memberikan kemanfaatan. Terus yang keempat, bukan yang itu terakhir, yang keempatnya kulhu. Jadi gini ya, di situ kan ada isyarat kalau kamu baca kulhu 3 kali berarti sama dengan sudah menghatamkan Al-Quran ya, kalau nah, berarti klik itu sudah masuk hatam Al-Quran di dalam hati itu ketika baca kulhu 3 kali. Artinya kulhu Allahu ahad Allahu somad itu artinya apa? Jiwa kita ini dikokohkan sami'na wa ta'na ya kepada Allah. Jadi pengokohan jiwa kita terlebih dahulu ya. Nah, ketika pengokohan jiwa, kekokohan jiwa ini datangnya dari mana? Ya, kekokohan jiwa ini datangnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ya di Gua Hiro itu ya, wahyu itu untuk mengokohkan jiwa-jiwa ya siapa saja. Setelah ada kekokohan ya hati yang Qur'ani, hati yang Qur'ani itu di dalam hatinya sudah ada Al-Qur'an. Jadi hati yang Qur'ani, perilaku sehari-harinya tolak ukurnya ya Al-Qur'an yang ada di dalam hati. Kita mau melakukan perilaku apapun, diukur dulu, ini Allah senang enggak? Allah senang, ya kita lakukan. Allah enggak senang, ya jangan kita lakukan. Ketika Allah memerintahkan apapun, ya di dalam perintah itu ada kebaikan untuk yang melakukannya. Ketika Allah melarang apapun, ya di dalam larangan itu juga ya nanti ada siksa. Tapi siksa itu bukan Allah yang membuat, ya Ustaz. Bukan Allah yang membuat siksa itu, akan tetapi diri kitanya. Kita tersiksa ya oleh perilaku kita sendiri, bukan Allah yang menyiksa kita. Agus dulunya sangat akrab sekali sama saya, sehingga ketika Agus masuk ke rumah saya, walaupun saya nggak ada ya di rumah saya bebas, pengen bikin mie, pengen bikin kopi ya sudah. Jadi rumah saya itu sudah seperti rumahnya sendiri ya ketika menyatu dengan sang majikan. Artinya ketika perintah Allah selalu dilaksanakan, itu seperti Agus tadi masuk ke rumah saya bebas di rumah saya. Tapi satu waktu Agus ini hanya punya hutang ke saya 1 juta. Hutang ke saya 1 juta, Agusnya nggak mau bayar yang 1 juta itu.
Nah, karena nggak mau bayar yang 1 juta, Agus nih kalau boro-boro bisa masuk ke rumah saya, boro-boro bebas seperti kemarin. Sekedar melihat rumah saya aja takut. Makanya ada istilah dulu, Al-Quran itu takut ketika melihat, setan itu takut ketika melihat Al-Quran. Sama juga ketika orang Agus bersalah melihat rumah saya itu takut. Nah, takutnya Agus ini dari mana? Coba, dari dosanya. Iya kan? Dari dosanya. Kalau punya hutang itu ya harus dibayar. Berarti ya, ketika seumpamanya Allah menyiksa hambanya, ya sebenarnya bukan Allah yang menyiksa hambanya. Hambanya tadi tersiksa sendiri oleh perilakunya itu. Gitu sebenarnya mah. Kalau saya sebagai tuan rumah itu welcome gitu, maksudnya silahkan datang kapan saja. Kalau di rumah saya banyak apapun silahkan kamu konsumsi. Nah, berarti awas, di sini perlu diingat sekali, Allah nggak jahat, Allah maha baik. Yang jahat itu ya perilaku kitanya yang selalu melanggar. Nah, yang pertama hatam Al-Quran itu Qur'ani yang ada di dalam hati, ya. Quran yang ada di dalam hati, setelah kita tauhidnya kokoh, implementasi Al-Quran yang ada di dalam hati kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah itu, ya, ketika kamu berperilaku yang Qur'ani, secara tidak langsung kamu sudah berperilaku seperti nabi-nabi dan seperti para rasul. Apa perilakunya? Selalu menebarkan kemanfaatan untuk orang lain. Ya, ketika ada orang soleh itu, ya, orang soleh itu siapapun, ya, belajar untuk mewariskan kebaikan hatinya, kenyamanan hatinya, kebahagiaan dirinya untuk orang lain. Gitu. Jadi asas kemanfaatan, ya, itu datang dari Allah melalui kita sudah mengimplementasikan Al-Quran. Gitu. Dalam Al-Quran yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa coba artinya? Kita disuruh oleh Allah, ya, untuk menebarkan cinta kasih. Iya, Rahman Rahim, merasa kasih sayang kepada orang lain. Ya, Allah itu sangat menyayangi hambanya. Ya. Kamu sengaja dibikin oleh Allah, ya, untuk supaya Allah menyayangi kamu. Allah ingin membahagiakan kamu. Allah ingin supaya hidup kamu bahagia. Allah ingin hidup kamu bermanfaat sebenarnya. Ketika di dalam hati kita saja, ya, perasaan cinta kasih itu volumenya diperbesar saja dari hati kita, insya Allah kita akan mendapatkan kenyamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Bismillah saja, ketika Bismillah itu masuk saja main-main ke dalam hati kita, ya, terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa nyaman. Apalagi udah masuk ke wilayah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala jenis pujian itu mutlak hanya punya Tuhan. Ketika kita dipuji, ya jangan senang dulu. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Setelah dari Allah, pujian itu kita kembalikan kepada Allah, baru pulang lagi ke diri kita. Alhamdulillah ya Allah, aku telah melakukan sifat-sifat terpuji yang Kau berikan. Jadi kita senang boleh nggak dipuji? Dipuji itu senang, itu boleh. Tapi ketika kita sudah mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Ketika orang lain memuji kita, itu kan ada kebaikan di kita. Terus siapa yang bisa
kamu melakukan kebaikan, ya siapa yang merestui kamu bisa melakukan kebaikan? Ya Allah. Gitu. Di ujung-ujungnya orang yang baik itu kalau siapa sih? Orang yang baik itu Muhammad, orang yang tidak pernah merasa dirinya baik. Iya. Orang yang baik itu tidak memaksa orang lain harus berperilaku seperti dirinya. Ya kata Rasulullah juga, la ikraha fiddin. Iya. Nah, cuman ya kalau orang yang baik ini dirinya itu sudah kokoh. Nah, nanti kekokohannya ini ya yang membuat orang lain ingin berperilaku seperti orang yang sudah kokoh itu. Orang lain melihat perilaku palebe, orangnya nyaman, ya, penyabar, lembut, jarang marah, ya. Terus ketika dengan anak kecil dia juga seumpamanya bersahabat dengan siapa saja, itu kan nyaman, pribadi-pribadi seperti itu tuh. Nanti orang lain yang mencontoh. Jadi kewajiban kita tuh Muhammad seharusnya sebelum kita ngomong di masyarakat, ya sebenarnya kita harus memperkokoh diri kita dulu dengan perilaku-perilaku ya yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika perilaku itu sudah istiqomah, ya baru nanti orang lain meniti, gitu. Nah, terus dari nabi-nabi, terus iya. Jadi ya, diharapkan kelak nanti di akhirat ya mendapatkan Rasulullah dan para nabi-nabi. Itu ini. Kalau di alam dunianya, di dunianya kalau berlaku dari Al-Qur'an ya, berlaku yang Qur'ani. Kita banyak menebarkan kemanfaatan untuk orang lain. Lisan kita selalu berkata lembut ya, bekerja dan mengabdi kepada Allah dengan penuh ketulusan. Otomatis syafaat itu bukan kelak didapatkan di akhirat, akan tetapi di alam dunianya saja kita sudah mendapatkan syafaat. Syafaat Rasulullah itu apa? Syafaat Rasulullah itu ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan kitanya mengikuti perilaku itu, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan apa? Dengan kitanya dipermudah apapun oleh Allah. Ketika kamu dalam hal apapun dipermudah oleh Allah, itu berarti kamu sudah mendapatkan syafaat di alam dunia ini. Untuk nanti ya dari sekarang dan yang akan datang. Jadi akhirat itu kalau akhirat itu setelah hari ini namanya akhirat. Hari ini lagi, hari ini lagi, hari ini lagi, hari ini lagi. Ketika kita masih hidup di dunia itu namanya hari ini. Terus dengan dunia itu namanya akhirat. Setelah hari ini itu namanya akhirat. Berarti setelah hari ini ya, ketika kita sudah tidak melihat waktu ini, berarti kita pulang kemana? Iya. Akhirat tuh, jarak akhirat dengan dunia itu dekat. Awas, jarak akhirat dengan dunia itu dekat, Pak Budi. Dunia yang sedang kita lakukan hari ini, sekarang nih, ini namanya dunia. Setelah hari ini namanya akhirat. Coba kita mampu saja bahwasanya jarak antara dunia dan akhirat itu dekat ya. Pasti kita akan berpikir akan selalu berpikir bagaimana caranya ya membawa bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kelak di akhirat. Ketika kita menyadari dunia dan akhirat ini jaraknya sangat dekat sekali. Kita kan nggak paham akhirat itu nanti. Ya artinya jauh banget gitu kan. Padahal akhirat itu ya nggak jauh dari kita sekarang. Jadi dunia dengan akhirat itu jaraknya dekat, tipis.
ketika masih hidup di dunia. Nah, setelah hari ini berarti kita sudah meninggalkan dunia. Wal hayata minal hayya wal hayya minal mayit. Jarak hidup dan mati itu hanya daun bawang saja. Nama Gus, daun bawang Gus tipis kan? Tipis. Kulit bawang. Setipis kulit ari, setipis kulit bawang. Artinya jarak dunia dan akhirat itu sangat dekat sekali. Nah, jadi hakikat bersolawat itu mengikuti perilaku. Ya, solawat itu bahasa kitanya ya, solawat itu solu. Solu itu artinya selalu tersambung, Gus. Solu itu selalu tersambung dengan Rasulullah melalui perilaku. Ya, Rasulullah sabar, kitanya belajar sabar. Walaupun nanti kalah lagi itu nggak ada urusan. Yang penting ketika kalah kita cepat minta maaf. Tapi belajar sabar itu fokus. Tersambung. Nah ya artinya tersambung gitu. Jadi orang yang bersolawat itu untuk awal boleh saja di lisan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Untuk awal boleh. Tapi ya untuk ke yang lebih lanjut itu perilaku kita aja tersambung dengan perilaku Rasulullah, itu selalu tersambung. Tadi tuh belajar Rasulullah sudah sabar, ya kitanya belajar. Nah ketika sudah bisa itu berarti sudah bersolawat. Ketika kita sudah sabar itu berarti sudah bersolawat. Rasulullah pemersatu, ya. Rasulullah pemersatu, ya. Ketika kita bisa mempersatukan siapapun yang bertengkar, ya kita bisa mempersatukan, ya berarti kita bersolawat menyatukan mereka. Bagaimana caranya di masyarakat kita ini jangan ada yang bertengkar, yang bertengkar tuh apa sih yang dipertengkarkan? Ada golongan A, golongan B, golongan C. Ya kita jangan lihat perbedaannya, Kang Mehmet. Kita lihat persamaannya. Tuhannya siapa? Allah. Kitabnya apa? Al-Quran. Kiblatnya Baitullah. Ya sudah, kita nyarinya persamaan, jangan perbedaan. Kalau yang kita lihat itu perbedaan, ya kita nggak selesai nanti bertengkar terus. Tapi ketika persamaan, Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Baitullah, ya sudah kita bersatu di situ. Mau golongan apapun. Jadi nanti yang diperbesar ketika kamu punya golongan apapun, ya coba fungsi golongan itu di masyarakatnya apa? Fungsi golongan itu di negaranya apa? Gitu. Nah, terus ya pembahasan yang terakhir ya, ketika yang terakhir itu siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sama saja dengan mereka sudah melaksanakan haji dan umroh ya. Saya sangat setuju sekali kata Allah seperti ini. Aku, kata Allah, sangat senang sekali ketika dari dalam hatimu ya terus berkumandang pujian-pujian untuk aku. Gitu Muhammad. Kata Allah paling senang ya dari dalam hati hambanya itu selalu keluar pujian-pujian untuk Allah. Apa bentuk pujian-pujiannya? Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar. Malah kalau ini yang sama dengan berangkat haji dan umroh itu dibacanya lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Coba kalau diurai satu-satu, indah sekali. Subhanallah, maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan itu apa sih artinya? Di Allah itu ada segala apapun ada. Bahasa Jawanya pepak. Di Allah ada semua. Sedangkan kita manusia lemah. Alangkah hebatnya ketika manusia yang selalu merasa lemah dan selalu bergantung, menggantungkan dirinya kepada Tuhan, kepada kemahasucian Tuhan. Karena Allah, sucinya Allah itu semua punya, sedangkan kita lemah. Alhamdulillah. Coba kalau diurai satu-satu, segala bentuk pujian itu hanya milik Allah saja. Bayangin betapa nyamannya ketika kita dipuji dan sudah tidak senang dipuji. Karena ketika kita dipuji, hakikatnya mereka itu bukan memuji diri kita, akan tetapi memuji Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bisanya dipuji itu karena kita punya perilaku yang terpuji. Yang memampukan kamu untuk melakukan perilaku yang terpuji itu siapa? Allah. Ya udah, berarti kamu di situ nggak punya hak sama sekali untuk senang disanjung. Gimana lagi? Ketika kamu disanjung senang, secara tidak langsung di situ ada persengketaan. Senang disanjung itu boleh, tapi seperti ini, tata caranya. Ketika saya disanjung, umpamanya saya dermawan, oleh mereka disanjung, kedermawanan saya disanjung oleh mereka. Nah, kita boleh merasa senang, tapi caranya sanjungan ini kita kembalikan kepada Tuhan dulu. Oleh sanjungan ini dari kita disanjung, kita kembalikan kepada Tuhan. Terus dari Tuhan mantu lagi ke kita. Enggak apa-apa, tapi dengan catatan kita bisa dermawan itu karena memang kita bisa dermawan itu digerakkan oleh Tuhan untuk bisa dermawan. Yaitu silakan. Tapi tata cara senangnya seperti itu. Karena kita sudah melakukan kebaikan yang diinstruksikan oleh Tuhan. La ilaha illallah itu kalau diurai, masya Allah, la ilaha illallah. Kita singkirkan selain Allah dari hati kita. Yang boleh ada di dalam hati kita itu hanya Allah, kekasihnya, guru ruhani kita, dan kita sendiri. Allah, kekasihnya, guru mursyid kita, dan guru kita sendiri. Diri kita sendiri. Ketersambungannya saya, guru mursyid saya, Rasulullah dan Tuhan. Guru mursyid itu siapapun orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Dari guru mursyid kita mendapatkan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati kita, yang menyamankan hati kita, yang menenangkan hati kita, dan bisa membuat hidup kita bahagia, itu dari guru mursyid. Makanya guru mursyid itu apapun nasihat kebaikannya, kalau kita implementasikan. Seperti di guru saya, Buya Sakur Yasin Sedang Pinggang, itu ada doa wamimah yang nanti sebentar lagi di sini akan dibacakan doa wamimah. Coba di doa wamimah itu ada apa? Di doa wamimah itu ada kedermawanan, ada kelembutan, ada cinta kasih, ada doa ya latif. Kita nanti akan bisa tersambung dengan guru rohani kita itu setelah apa saja yang ada di dalam doa wamimah kita implementasikan. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, diberi oleh Allah rezeki 100.000. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang 100.000 itu bukan rezeki kamu semuanya, Muhammad.
Akan tetapi ya ada ya hak mereka, yatim, jompo, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan di seputar kamu masuk dalam rezeki itu. Makanya bukan semuanya rezeki kamu, akan tetapi kamu dituntut oleh Allah untuk membagikan ke mereka yang membutuhkan. Ibu-ibu jompo rumahnya kebocoran, ya kita bangun supaya jangan rumahnya kebocoran. Coba bayangkan kalau ya yang kebocoran itu adalah rumah orang tua kita, seperti apa? Kalau rumah yang kebocoran itu rumah kakak kita, kalau rumah yang kebocoran itu rumah adik kita, akan seperti apa? Al-Quran itu mendidik hambanya, manusia siapapun itu punya rasa, mampu merasakan penderitaan orang lain. Begitu. Nah, di rezeki kamu yang 100.000 itu ya sedikitan dengan orang lain, berbagi dengan orang lain. Kata Allah ya, sukarela atau terpaksa, kalau nanti itu akan diambil juga. Sukarela atau terpaksa. Ya daripada dipaksa ya kita masih mending mengalah. Kalau dipaksa tuh Mamet sakit, masuk rumah sakit ya, uangnya habis ditipu ya, uangnya habis untuk bayar pengacara. Itu dari rezeki ya, karena kita masukin semua ke dalam rumah, hak merekanya nggak dibagikan gitu. Jadi ternyata di ujung-ujungnya ya, bahagia itu ketika kita sudah bisa banyak bermanfaat untuk orang lain, itu namanya kebahagiaan. Dan kita membahas yang terakhir tentang haji dan umroh. Haji dan umroh itu, haji dan umroh itu kalau satu paket. Haji itu hajat keinginan kita, hajat keinginan diri kita itu adalah haji. Umroh ya, itu untuk memakmurkan. Jadi umroh itu artinya makmur. Jadi punya hajat untuk memakmurkan orang sekitar gitu. Itu namanya haji dan umroh. Haji dan umroh itu punya hajat untuk memakmurkan orang yang ada di sekitar kita. Itu namanya haji dan umroh. Makanya setelah oleh Allah dimampukan berhaji dan berumroh, terus kemana larinya? Ke Baitullah. Kalau hatinya kita baik, kita sudah banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain, yang menebar kebaikannya sudah banyak sekali ya. Itu nanti akan masuk ke dalam hati kita ya. Nah, Baitullah itu kata Allah begini, Baitullah itu kata Allah, aku itu ada di setiap hati hambaku yang beriman. Tuh kalau awas kalimatnya. Jadi Allah itu ya ada di setiap hambanya, hati hambanya yang beriman. Ketika kita beriman ya berarti kita ada Tuhan di dalam diri kita. Iman itu apa coba? Iman itu rasa nyaman setelah melakukan kebaikan. Kebaikan itu diperbanyak dan dirahasiakan. Bagaimana caranya supaya kebaikan ini yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang dirahasiakan antara kita dengan Tuhan, nah baru nanti akan masuk ke wilayah hati kita ya, yang lebih dalam tuh ke wilayah sir gitu. Jadi perbanyak kebaikan-kebaikan dulu,
perbanyak kemanfaatan dulu gitu. Jadi haji dan umroh itu artinya adalah hajat untuk memakmurkan orang di sekitar kita gitu. Itu nyaman sekali ya. Kalau diringkas kalimatnya seperti itu nyaman banget gitu. Udah, untuk pertemuan kali ini yang menyenangkan orang lain. Ada satu lagi yang menyenangkan orang lain. Nah, kita bisa diberi oleh Allah, dimampukan untuk menyenangkan orang lain. Itu dari mana coba? Informasinya dari Al-Quran. Kata Allah ngomong begini, kalau kamu minta kepada saya ingin dimakmurkan, ingin disenangkan, tetapi perilaku kamu ingin disenangkan oleh aku, kata Allah, tapi perilakumu selalu mempersulit hamba-hambaku. Dari mana aku akan memudahkan kamu ketika perilaku kamu selalu mempersulit? Orang yang mempersulit ya orang lain ya, tapi dilihat dia orangnya kaya, duitnya banyak, hidupnya enak ya, beda lagi, itu namanya istidroj. Kalau istidroj itu ditipu oleh Allah tapi merasanya dia dimuliakan, itu namanya istidroj. Sedangkan pengokohan yang diinginkan oleh Allah ya, dia orangnya kaya dan dermawan. Allah nggak pengen sebenarnya hambanya kaya terus dia bakhil. kan ada orang yang saya ini dikasih ilmu banyak seolah dia sudah dimuliakan oleh Allah, itu termasuk ya. Ya gini ya, ketika ada orang yang seperti itu ya, kita lihat saja sehari-harinya dia banyak bermanfaat untuk orang lain atau tidak, lisannya menyejukkan orang lain atau tidak, kalimat-kalimatnya mempersatukan atau memecah atau semakin bertengkar. Kita lihat itunya aja. Tapi ketika perilakunya memang menyejukkan, dia pemersatu, ya berarti benar itu adalah ilmu dari Tuhan. Tapi ketika ngomongnya seperti itu dengan kenyataannya nggak pas, dari siapa? Ya dari dirinya. Gitu. Jadi kita sortirnya ke sana aja. Berarti istidroj bukan harta saja, ilmu juga ada istidroj. Istidroj itu ya, istidroj itu pangkat, istidroj ilmu, istidroj kesaktian, istidroj ya. Apapun itu nanti bisa istidroj. Kalau ya apapun itu bisa istidroj ya. Kalau yang perilaku sehari-harinya hanya menyenangkan dirinya saja. Istidroj itu lamun zaman ayeuna mah palebe ngaran istidroj teh jelema anu sebeuh sorangan hungkul, orang yang kenyang sendiri, orang yang hanya kenyang sendiri ya, tidak memikirkan orang yang di seputarnya. Itu namanya istidroj. Makanya kata Allah fawaidul lil, iya, orang-orang yang lalai yang dalam sholatnya itu yang nanti dikasih rakawel itu adalah orangnya sholat ya, wajahnya bisa saja bercahaya karena kena air wudhu gitu ya, tapi bahilnya, amarahnya. Masa sholat itu bukan apa ya, sholat itu sebenarnya mah ya upaya kita melatih untuk kita bisa dermawan, upaya kita melatih supaya hati kita bisa tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Sholat itu pemersatu, sholat itu iya, jadi nggak ada orang semakin sholat semakin membanggakan dirinya sudah melakukan sholat. Orang semakin banyak sholat itu semakin rendah hati.
hati. Orang yang semakin banyak sholat itu semakin mudah untuk memaafkan orang lain. Orang yang banyak sholat itu ketika dihujat oleh orang lain silakan, yang nggak boleh dirinya yang menghujat. Tidak marah. Iya, orang yang sudah melakukan sholat itu tidak akan marah ketika dihujat oleh orang lain. Dihujat siap, tapi untuk menghujat nggak siap. Itu namanya orang yang berhasil dalam sholat. Gitu. Terus nanti ya, Memen. Udah. Iya, jadi kita banyak menyenangkan orang lain itu setelah Al-Quran sudah masuk ke dalam. Tadi di awal hakikat, thariqat dan ma'rifat. Gini, sebenarnya kalau saya memaknainya tuh nggak gini, ya nggak syariat, thariqat, terus hakikat. Enggak seperti itu. Kalau saya memaknainya, kalau proses itu syariat dulu. Syariat ini apapun yang menyentuh ke perilaku Rasulullah dalam hal sosial itu namanya syariat. Nah, atorik mah beda lagi. Kalau atorik ini berjalan ya, pesuluk berjalan ya. Kalau atorik untuk masuk ke wilayah hati. Kalau di Rasulullah untuk masuk ke wilayah wahyu. Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Nabi dari kemanusiaan, sementara Rasul itu dari wahyu. Nah, atorik itu jalannya dengan mujahadah. Apa coba mujahadah tuh kalau bahasa kita? Bahasa mujahadah itu menindas jasad kita supaya ruhani kita muncul. Makanya dengan mujahadah, ya, dengan pikiran, dengan uzlah, dengan puasa, dengan zikir yang gak putus-putus, waktunya full time untuk Tuhan semua, itu namanya. Nah, mujahadah itu masuk ke wilayah atorik. Torikot itu seperti itu, jalan pintas. Nah, syariat ya apapun perilaku yang menyentuh kepada perilaku Rasulullah namanya syariat. Torik itu sebenarnya mah sudah mau masuk ke kondisi hati. Nah, jadi gini urayanya nih, syariat, torikot ya, makrifat dulu. Nah, makrifat baru hakikat. Gitu. Nih, kita urai dari syariat, thariqat, makrifat dan hakikat. Ya. Kita urai gini, Gus. Seumpamanya Agus Supriyanto. Ya. Agus Supriyanto ya, lagi ngelamun aja. Ngelamun ya. Dulu lah supaya ini. Kayak Gus, diurai Gus. Agus Supriyanto sedang ngelamun, ya. Cuman di lamunannya tuh, ya, ada orang namanya Gus, ada orang namanya Kanjeng, ya. Kanjeng punya majelis zikir di Al-Asrof, ya, di Susukan Cirebon. Nah, ketika baru Kanjeng itu namanya wilayah syariat. Karena terdengar sudah ya nama Kanjeng ini orangnya baik, orangnya lembut, orangnya banyak bermanfaat. Di mana seumpamanya ada Kanjeng ya di situ seumpamanya suasana jadi bahagia. Seumpamanya nama Kanjeng ini masuk ke kamu seperti itu dulu, ini orang baik. Otomatis setelah paham Kanjeng dengan perilakunya, kamu belajar. Itu namanya syariat.
informasi Kanjeng lembut. muncul keinginan. Nah, kamu belajar dulu, Belajar lembut. belajar kebaikan-kebaikan yang kamu dengar dari perilaku Kanjeng itu. Nah, baru Bang Mehmet, atorik ya itu dari Mirat jalan ke Al-Asraf, namanya atorik. Lempang di Mirat teh, di Cinganceng teh lempang ke Al-Asraf, karena atorik. Ngarana pejalan pesuluk tuh di atorik. Guys, sudah seperti itu sampai ke majelis ya, masuk ke rumah saya, mengetuk pintu saya, terus saya keluar Muhammad, saya bertatap muka dengan Agus ini, itu namanya makrifat. Makrifat itu baru bertemu, namanya makrifat. Nah, hakikat apa wilayah hakikat? Hakikat itu ketika kamu kemanapun selalu bersama dengan saya, itu namanya hakikat. Hakikat itu seperti bayangan kamu ketika ada cahaya akan selalu mengikuti kemana sang majikan pergi, itu namanya hakikat. Nggak ada bayangan yang gerakannya melebihi, iya, terlebih dahulu melebihi gerakan majikan gitu. Jadi orang yang sudah masuk ke wilayah hakikat ya, gerak apapun dia yakin gerakan itu diizinkan oleh Tuhannya. Oh, aduh, Panggil. nah gitu aja dulu untuk pertemuan kali ini.